jok diganti sama yang baru, kampas roda gila katanya disekrap, tapi ya untuk kopling dia masih keras. Udah 2 kali menemukan kasus yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita punya kendala mas pria keluhan judul lohan. Jadi untuk kendala sendiri untuk beda kopling dia keras ya pada waktu diinjak. Jadi untuk keluhan sobat seperti itu. Untuk transmisi ini baru diturunkan, jok diganti sama yang baru, kampas kopling diganti yang baru ya. Sama untuk roda gila katanya disekrap, tapi hasilnya tetap sama. Untuk kopling dia masih keras. Booster kopling sudah diganti ya, yang di bawah ini untuk booster koplingnya kita cek. Di sini sudah diganti ya, baru diganti untuk booster koplingnya seperti ini. Jadi untuk keluhan pedal kopling keras itu salah satunya penyebabnya di sini. Ini untuk bagian di sini ada palep ya untuk membuka menutup angin standby. Karena di sini sudah diganti yang baru, bisa dipastikan untuk bagian palepnya dia tidak bermasalah seperti itu ya, bisa dipastikan untuk bagian palepnya dia baru mas bro ya, jadi bisa dipastikan aman. Sama untuk bagian piston yang di sini ini katanya juga seperti itu, diganti sama yang orinya. Biasanya kalau udah kopling keras itu kalau kita beli yang merek biasa ya, untuk booster koplingnya biasanya di sini lebih pendek untuk bagian piston yang mendorong bagian palep yang angin standby. Jadi ini kemarin katanya sudah diganti sama yang orinya atau bawaan dari booster kopling yang lama atau bawaan mobilnya seperti itu. Jadi booster kopling diganti sama yang baru, tapi hasilnya tetap sama. Untuk pedal kopling masih keras. Oke, jadi jika mempunyai masalah seperti itu ya mas bro ya, untuk pedal kopling keras salah satu penyebabnya bisa dari palepnya di sini, bisa juga untuk bagian kuku macan mas bro ya, kuku macan macet untuk pedal kopling juga bisa keras. Sama untuk bagian rumahan bearing jok di sana dia kalau grisnya dia kering, dia untuk pedal kopling juga keras. Sama yang di sini ini untuk bagian tuas ya, dia masuk ke dalam ke bagian bearing jok yang mendorong bearing jok. Seumpamanya sini macet, dia untuk pedal kopling dia juga terasa keras. Tapi bisa dipastikan untuk bagian transmisi, bagian jok aman semua mas bro ya, sudah di grease. Sama untuk joknya diganti yang baru, kampas kopling juga diganti katanya seperti itu, tapi hasilnya tetap sama. Booster kopling juga sudah diganti sama yang baru, tapi untuk hasilnya tetap sama, pedal kopling masih keras. Jadi jika semua sudah dipastikan aman semua, booster kopling aman, pedal untuk joknya aman semua ya, yang di transmisi aman, untuk yang di booster kopling aman, kita cek di sini. Ini yang bisa yang bikin kita lalai ya dalam masalah untuk pedal kopling keras. Coba cek untuk bagian adjuster ya. Ini untuk adjuster atau setelan kopling ini ya, ini setelannya harus ada sepelengnya. Jadi yang perlu kita cek ini tidak boleh bengkok mas bro ya untuk bagian setelannya ini. Jadi jika untuk pedal untuk setelan atau adjusternya ini bengkok, otomatis dia akan keras. Kenapa dia keras? Karena untuk bagian penekanannya dia terlalu miring. Kalau miring otomatis untuk bagian piston seal dia akan gesek ya, kegesek sama ini rumahan piston sealnya ini. Jadi lama kelamaan untuk piston seal akan bocor mas bro. Sama untuk pedal kopling keras yang mengakibatkan untuk pedal kopling keras yaitu untuk bagian piston seal dia kegesek sama rumahan ini ya, itu yang mengakibatkan untuk pedal kopling keras. Oke, ini kita cek untuk bagian ini mas bro ya, untuk bagian adjusternya ini saya sudah curiga mas bro ya. Jadi untuk bagian sini sudah cenderung dia mereng, bengkok nih. Kita cek untuk bagian setelan koplingnya, kita lepas ya ini. Oke, ini nanti kita cek untuk bagian setelan kopling atau adjusternya. Nah ini mas bro ya, udah 2 kali menemukan kasus yang sama untuk setelan kopling dia bengkok. Ini untuk bagian ujung mas bro, yang sering kalah bagian ujung dia bengkok seperti ini. Nah yang mengakibatkan untuk sampai bengkok yaitu untuk ini mas bro ya, untuk bagian rumahan bearing jok itu bisa kotor, sama untuk bagian macan dia macet. Jadi kalau rumahan bearing jok dia kotor, otomatis dia keras ya. Kalau terlalu keras yang kalah ini untuk bagian adjusternya dia bengkok seperti ini. Jadi di sini untuk penyebab yang pedal kopling keras mas bro ya. Jadi untuk rekan semuanya, jika mempunyai masalah sama pada waktu pedal kopling diinjak keras, jika semua sudah aman ya, transmisi bagian jok sudah dipastikan aman,
bocor kopling sudah dipastikan aman tapi masih keras. Coba cek bagian sini untuk adjusternya. Nah ini salah satunya di sini, dia bengkok. Karena di bengkok otomatis pada waktu posisinya dia menekan ya, untuk bagian piston seal dia akan ketekan. Jadi pada waktu kita injak piston seal seharusnya dia lurus ya, dia tidak ada tekanan dari sini ke bagian rumah ini. Karena dia bengkok otomatis dia gesek bagian dinding ini, makanya dia terasa keras untuk pedal kopling. Ini permasalahannya ada di sini seperti itu. Oke, ini kita ganti mas bro. Sebenarnya ini bisa, ini kita luruskan ya, kita panasi karena ini ada yang baru atau yang copotan mas bro ya. Lebih baik kita ganti sama yang bagus atau yang gantiannya mas bro ya. Oke mas bro ya, jadi ini untuk yang cabutan atau yang masih bagus atau lurus, jadi seharusnya dia lurus seperti ini untuk bagian adjusternya. Jadi kalau ini bengkok mas bro ya, seperti itu, makanya pedal kopling dia keras. Oke, kita ganti ya, kita ganti sama yang ini yang bekas tapi masih bagus, jadi dia lurus. Ini usahakan tidak boleh bengkok mas bro ya. Kalau bengkok pedal kopling akan keras, untuk piston seal dia akan sering bocor. Jadi buat rekan semuanya, untuk piston seal dia sering bocor, bisa cek bagian sini. Kalau ini bengkok otomatis dia akan sering bocor, karena untuk piston seal pada waktu kita injak pedal kopling dia akan tergesek ini ya, gesek bagian permukaan sini. Lama kelamaan untuk piston seal akan haus, jadi mengakibatkan untuk piston seal dia akan bocor seperti itu. Sama untuk bagian rumahan sini kalau sudah haus, untuk piston seal juga yang bocor mas bro ya, seperti itu. Oke, kita pasang dulu untuk bagian setelan koplingnya ini mas bro ya. Nah, kita pasang seperti ini. Lanjut kita pasang ya untuk pennya ini. Oke, ini sudah kita pasang untuk pennya. Jadi kita pasang ya untuk mengacengnya. Oke, jadi seperti itu ya mas bro ya. Jadi usahakan dia ada jaraknya untuk setelan kopling sekitar 5 derajat atau 5 mili, supaya untuk kampas kopling dia tidak selip, bearing drop dia tidak cepat rusak mas bro ya, seperti itu. Oke, jadi penyebab yang pedal kopling keras pada waktu diinjak untuk mobil ini ya, jadi penyebabnya bagian setelan kopling ini yang di bawah dia bengkok seperti itu. Jadi untuk bagian pada waktu kita injak pedal kopling, otomatis bagian piston seal dia akan kegesek ini ya. Dia mengakibatkan untuk pedal kopling keras seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan semuanya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum.